وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Kita lanjutkan taklim kita. Di antara tugas daripada orang tua terhadap anaknya adalah mengakikahi, ya, atau menyembelih hewan tertentu dengan niat tertentu di waktu yang tertentu. Ya, kenapa saya katakan hewan tertentu? Nanti akan ada pendapat tidak mesti kambing. Artinya selain kambing bisa dengan kerbau, bisa dengan sapi, bisa dengan onta. Ya, sama nanti seperti orang yang berkurban. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya hukum daripada mengakikahi ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, satu pendapat itu namanya pendapat para zahiri. Ya, itu menyatakan bahwa akikah itu hukumnya wajib, harus. Ya, tapi jumhur ulama Syafi'i, wabil khusus dalam mazhab Syafi'i, hukum mengakikah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi dia bukan wajib, sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ghulamu murta'anun bi'aqiqatih yuzba'u anhu yawma sabi' wa yusamma yukhlaqu ra'su. Ya, yaitu menyembelih seorang bayi tergadaikan dengan akikahnya, disembelihnya baginya hewan akikah pada hari ke-7 kelahirannya dan diberi nama dan dicukur rambutnya. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain riwayat Imam Abi Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah aqqa anil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma kabshan. Rasul mengakikahi untuk Sayyidina Hasan dan Husain masing-masing satu kambing. Sayyidina Husain satu kambing, Sayyidina Hasan satu kambing. Kibas itu nama lain daripada jenis kambing. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diperkuat lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ma'al ghulami aqiqatun. Bersamaan dengan anak yang dilahirkan ada akikahnya. Fahriku anhu daman, maka sembelihlah untuknya wa amitu anhul adha, dan hilangkan penyakit darinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam mazhab Maliki mandub itu artinya mustahab, dianjurkan, di bawah sunnah standar. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi justru mubah. Ya, mubah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memang yang kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Namun jangan berpikir karena akikah sunnah muakkadah akhirnya kita meremehkan daripada akikah ini. Ya. Nah, apa itu akikah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akikah itu, ya, definisi daripada akikah itu kalau secara bahasa, akikah itu artinya membelah, memotong. Itu secara bahasanya. Kalau secara syariatnya adalah menyembelih, ya, hewan atas kelahiran bayi dengan niat tertentu dan waktunya juga tertentu.
Maka ketika seorang yang mengakikahi anaknya atau siapapun, maka dianjurkan untuk menyebut namanya ketika ingin memotong hewan akikah. Berdasarkan ya dalam kitab Al-Majmu' ya, yang pertama dikatakan yustahabu ayyusammiyallah, menyebut nama Allah inda dzabil aqiqah, ketika menyembelih hewan akikah untuk akikah. Summa yaqul, lalu mengatakan Allahumma laka wa ilaika aqiqata fulan, namanya maksudnya, ya Allah, ini adalah untukmu, kami kembalikan kepadamu sebagai akikah, sebutkan namanya. Ya, ini dasar hukumnya hadis riwayat Imam Baihaqi. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Sayyidina Hasan wal Husain, maka Rasul mengatakan, qulu, bacalah, bismillahi wallahu akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi aqiqata. Sebutkan nama yang di akikah. Ini yang dipakai. Nah, biasanya juga ini juga dipakai ketika motong hewan kurban. Wajib enggak, sunnah menyebut namanya. Tapi yang menentukan dia akikah atau bukan adalah niat bahwa menyembelih hewan tersebut adalah sebagai bentuk akikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah orang lain boleh mengakikahkan? Boleh. Kakek biasanya mengakikahi untuk cucunya, boleh. Atau orang lain. Kenapa? Rasulullah SAW itu mengakikahi Hasan dan Husain. Hasan dengan Husain adalah anak Sayyidina Ali. Ya, cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Maka Rasul mengakikahi untuk cucunya. Memang dikatakan yang pertama, akikah itu tugasnya orang tua. Tanggung jawabnya orang tua. Bukan dirinya sendiri, tapi orang tuanya. Kapan? Nanti ketika dilahir ke-7 atau ke-14 atau ke-21 atau sampai sebelum dia balik. Kalau sudah balik, maka habislah kesunahan akikahnya. Bukan tidak boleh diakikah ya, kesunahan mengakikahnya habis. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustaz, boleh tak orang yang sudah tua semacam kami ini dulu belum akikah mengakikah dirinya? Boleh, tapi tidak lagi sunnah, artinya bukan lagi kesunahannya. Makanya ketika ada orang ngomong siapa yang belum akikah tidak boleh kurban, ini tidaklah benar. Ya, tidaklah benar. Justru ketika musim kurban, ada orang yang telah dewasa, dia pilih kurban atau akikah, maka pilihannya kurban. Kenapa? Karena ketika itu dia disunahkan untuk berkurban, bukan akikah. Maka pendapat yang mengatakan bahwa orang yang belum akikah tidak boleh kurban, terbantahkanlah dengan pendapat ini. Kenapa? Yang pertama, akikah tugasnya orang tua. Ya. Adapun nanti katanya Ustadz kami tergadai, ini maknanya saking sunnahnya akikah. Apa itu tergadai? Jumhur ulama mengatakan tergadai itu adalah anak tersebut tidak bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya di hari kiamat kelak. Ini konteksnya bagi orang tua yang mampu bisa mengakikahi untuk anaknya, tapi dia tidak mau mengakikahi anaknya. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sebaik-baik untuk membeli hewan kurban itu, hewan akikah adalah orang tuanya atau orang yang bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut. Tapi boleh nggak orang lain? Boleh, dengan catatan dapat izin dari
orang yang akan diakikahi. Kita kakeknya nama akikai untuk cucu, ngomong dengan bapaknya, nak, bapak nak akikai untuk anakmu, cak mano, lajulah. Ya, itu saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Rasul mengakikai Hasan dengan Husain, dua pendapat. Pendapat yang pertama karena memang Rasul yang merawat Husain dari kecil, sehingga seolah-olah menjadi tanggungan Rasul. Yang kedua, bahwasanya Rasul meminta izin dulu kepada Sayyidina Ali untuk memotong hewan akikah sebagai Hasan dengan Husain. Tapi terlepas daripada itu, intinya orang lain ya itu boleh membelikan atau memotongkan hewan akikah untuk orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kemudian yang berikutnya, ya, apakah hewan akikah itu harus kambing lanang? Tidak. Tidak ada satu pendapat yang mengatakan hewan akikah harus kambing lanang. Tidak. Kalau pertanyaan Abdulnya, iyo. Kalau Abdulnya sebagai kambing lanang, iyo. Ya, di mana? Maka dalam hadis yang sahih, Anna Ummu Kurz, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah anil akikah, tentang akikah. Qal anil ghulami syatan, untuk satu anak laki-laki sebaiknya memotong 2 kambing. Wa anil untha wahidah, dan untuk anak perempuan sebaiknya 1 kambing. Wala yadurrukum dzukranan kunna wala yadurrukum dzukranan kunna au inatan. Tidaklah masalah yang dipotong itu kambing lanang atau kambing betino. Boleh lanang? Boleh. Boleh betino? Boleh. Dengan catatan asal jangan kambing tadi sedang bunting. Kalau dia betino. Ya, maka saudaraku dimuliakan Allah, ya kalau kita nanya dengan yang jual kambing, iya niat, tidak sedikit dia ngomong, tidak boleh bu kambing betino, harus kambing lanang. Ngapo? Kambing lanang lebih mahal, kan begitu? Boleh betino? Boleh. Ya, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada paket akikah, mungkin argonya itu kita ngomong tidak mungkin. Kenapa? Sikok kambing ladangnya berapa? Ada 2 juta lebih. Paket akikah ada yang 1,5 juta. Katakanlah tidak, kambingnya baik. Kita mikir kambingnya baik 2 juta sekian, untung dari mana dia? Ngiyuk ke katanya ini. Tidak. Padahal dia tidak tahu yang dipotong itu kambing betino. Bisa jadi. Ya, boleh betino, boleh. Kata masalah. Cuma jangan pula mikirnya begini. Yang mana aku tahu kambing betino mahal, kambing lanang lumayan selisihnya. Padahal ada duit, pacak beli kambing lanang, datang dia milik kambing betino karena merasa lebih murah tadi. Walaupun tetap diperbolehkan, gitu ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apakah harus 2 kambing? Tidak. Kenapa? Lah Rasul tadi ketika memotong untuk Hasan dengan Husain, kabshan. Untuk Husain 1 kambing, untuk Hasan 1 kambing. Ya, artinya dari sini boleh. Kalau kau tidak mampunya cuma 1 kambing untuk anak lanang, lajulah. Sebaiknya kalau bisa 2. Kalau tidak bisa, sikok jadilah. Jangan begini, Ustadz aku ini pacak motongnya kambing nih, cuma sikok.
Daripada sikok biarlah kaget belah. Kapan nunggu ada duit lagi? Jangan. Potonglah sikok tadi. Ya, jadilah. Kenapa? Karena mampunya sikok. Nah, itu. Ya, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang afdalnya anak laki-laki 2 kambing. Kalaupun tidak bisa, maka itu boleh dengan satu kambing tadi. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya dianjurkan tadi, yang disunnahkan tadi kapan? Hari ke-7. Kapan ngitung hari itu? Ngitungnya itu adalah siangnya. Maksudnya kalau ada anak lahir malam hari Kamis, malam sudah maghrib lahir anak tadi, maka itu belum dihitung. Kapan ngitungnya? Berarti besoknya. Berarti Jumat deh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Kamis itu, ya, Kamis itu yang di hari ke-7 namanya. Ngitungnya pasti siangnya. Kalau dia lahir siang ya siang. Kalau dia lahirnya malam, maka mulai menghitungnya di waktu siangnya. Ya, tidak bisa sunnahnya hari ke-14. Makanya Ustadz kalau dia diakikahi sebelum hari ke-7, umpamanya hari ke-5 dari kelahirannya, boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi kesunahan harinya dia yang tidak dapat. Ya, makanya kalau ada orang, Ustadz, anak aku ini lahir. Kapan lahirnya? Pada hari Jumat. Tapi Ustadz cuma 3 hari. Terus dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada tak akikahnya? Sebenarnya tak kati. Kenapa? Karena dia belum hari ke-7. Kalau dia sudah lewat hari ke-7, sebulan, tahu-tahu meninggal, masa tidak Ustaz, tugas kami orang tua untuk mengakikainya? Tetap masih ada. Karena anak tadi sudah lahir di atas hari ke-7 daripada kelahirannya. Makanya kan kadang-kala ada orang akikah cuma anaknya lada katik lagi. Ya. Nah, saudaraku dimuliakan Allah, dan akikah itu tidak kata kaitannya dengan marhaban. Artinya begini, kalau dia tidak marhaban suatu saat ada akikah, cuma dia motong, sudah motong tadi, dibawanya nasi kotak, dimasaknya, dibikinnya nasi kotak, lalu dibagi-bagikannya, ya itu juga sudah akikahnya sudah selesai. Itu maksudnya. Ya. Jangan kaget begini. Kau kapan akikah anak kau? Sudah. Kapan? Tak terdengar aku. Kau masang tenda? Tidak. Merhaban? Tidak. Kapan kau akikahnya? Sudah, Pak. Aku motong, kemudian ku nasi kotak, ku bagi-bagi ke. Itu bukan akikah namanya. Itu cuma bagi-bagi nasi baik. Nah, kadang-kala salah memahami. Salah memahami ya. Artinya kalaupun dia kaget akikah, ditambah dengan mengambil keberkahan, membaca salawat Nabi, melalui daripada meraban atau ngundang uang, itu namanya teknis. Karena memang akikah itu hewannya dipotong, dimasak, lalu dibagikan. Bagikannya bisa datang ke rumah-rumah atau ngundang uang datang ke rumah. Begitu ya. Jadi bingung juga lah besar na akikah. Ya. Katakanlah umurnya lah 7 tahun. Umur 7 tahun dia nak akikah. 7 tahun kan belum balik. Atau umur 8 tahun. 8 tahun itu kan belum balik. Siapa nak ngendong nyong Ustaz, alang keberatnya. Kan begitu. Ya saya bilang, apa nak digendong? Pas merhaban itu katanya bukan akikah kalau tidak kata merhaban. Saya bilang bukan itu. Ya.
Jadi nak merhaban tadi bagian daripada mengambil keberkahan doa kita dengan mengawali dengan sholawat. Ya. Tapi yang dikatakan akikah itu adalah menyembelih daripada hewan tadi. Dengan niat akikah, dagingnya dimasak, lalu dibagikan, ya. Lalu rambut bayi dicukur, ya. Lalu setelah dicukur, ditimbang, lalu ditakar dengan perak. Berapa gram? Kalau dia 5 gram rambut tadi, maka apa? Berarti kaget timbang dengan harga perak. Ya, dengan harga perak. Tidak tahu, perak berapalah segram? 300? Ada. Perak. Nyampe 300 perak. Segram perak. Kalau dia 300, rambut tadi 5 gram. Berarti kalikan 300. Duitnya ini disedekahkan. Nah, inilah bagian daripada kesunahannya. Ya, makanya dicukur rambutnya, dimasukkan ke banyu kelapa itu biar rambut tadi tidak hilang. Kan ditaruh di banyu, pacak ngumpul. Kaget setelah dicukur, cukur garis seluruh rambutnya, timbang. Lalu berapa berat rambut tadi? Hitung dengan harga perak. Duitnya disedekahkan. Itu sesungguhnya kesunahannya. Motong kambingnya, lalu dimasak, ya. Lalu kaget ketika itu motong rambut anaknya, ya. Kemudian dicukur habis, lalu ditimbang, lalu dihargai dengan harga perak. Duitnya disedekahkan. Nah, untuk duit, untuk rambut yang dicukur habis ini, lalu ditimbang dengan timbangan gram, ya, dengan harga perak, saya tidak tahu apakah ini banyak dilakukan atau tidak, atau justru sudah dicukur rambutnya dibuang. Ya, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang aturan daripada akikah ini. Kemudian juga saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh akikah itu dengan selain kambing? Kan selama ini kita kan kambing. Dengan ayam umpamanya, siapa tahu. Ya, dengan ayam jelas tak baca. Sama jak kurban kan? Kaget diganti dengan ayam, tak bisa. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama boleh selain kambing. Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Boleh selain kambing. Arti selain kambing ini, ya, maka dikatakan, ya, dibolehkan menyembelih hewan akikah dengan unta atau sapi, ya, kecuali memang jika satu ekor tadi. Jadi kalimatnya boleh dengan selain kambing, sapi. Ustaz, satu sapi bisa nggak dipakai untuk 7 orang? Bisa. Ya, yang nggak bisa itu kaget sikok kambing untuk lanang dengan betino, untuk wong duo nggak bisa. Ya. Kemudian juga saudaraku dimuliakan Allah, untuk onta, bisa nggak onta jadi hewan akikah? Boleh. Ya. Cuma memang afdalnya dengan kambing. Tapi tidak ada larangan mengakikai dengan selain kambing. Cuma pecahnya onta dengan sapi itu tidak pernah, wong jarang. Dengan kambing itulah. Ngapa? Harga kambing sekian, harga sapi berat juga mana beli sapi tadi, ya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup boleh, ya, dengan selain kambing. Cuma afdalnya memang dengan kambing tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diantara aturan akikah tadi, ya. Mencukur rambut bayi yang saya sebutkan tadi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul katakan, "Ya Fatimah, ihliki ra'sahu
wahai Fatimah, cukur semua rambutnya anakmu tadi, wa tasaddaqi bi zilati sya'ri fiddah. Maka timbanglah rambut tadi dengan berat seharga perak. Ya. Lalu setelah ditimbang tadi, disedekahkan daripada rambut tadi kepada siapa? Alal masakin wal aqawin. Sumbangkan kepada orang miskin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi dicukur, ya. Jadi bukan yang anu tuh Pak ya, yang kita bawa bendera ada duit itu bukan itu yang disedekahkan. Kenapa? Ya belum tahu berapa jumlah rambut tadi. Sudah cukur, ya kalau rambutnya tebal sebulan. Katakanlah, mohon maaf, anak tadi dicukur rambutnya tadi umur 7 tahun, banyak mana ditimbang. Kan begitu. Makanya kesunahnya hari ke-7, hari ke-14 atau hari ke-21 atau sebelum dia balik. Jangan lupa untuk ditimbang tadi. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi dia ada duit untuk mensedekahkan, silakan sedekahkan. Setelah rambut tadi dicukur habis, ditimbang dengan seberat harga perak. Saya tidak tahu harga perak, ya. Jadi bukan emas ya, perak hadisnya itu. Cuma kalau dengan emas tidak apa-apa. Segerap emas terakhir 1 juta sekian. Berapa sih? 1 juta sekian ya. Kalau 7 gram lah 7 juta. Saya tidak tahu kira-kira rambut bayi itu berapa gram lah. Kalau ditimbang. Ada 2-3 gram. 3 gram ya. Nah 3 gram. Ya, kalau dengan gram dengan emas 3 juta aja. Tapi bukan dengan emas, tapi dengan perak. Perak insya Allah tidak terlalu mahal ya. 300 sekian lah mungkin ya. Saya tidak tahu harga perak. Nah itu saudaraku dimuliakan Allah tentang aturan syariat daripada akikah ini. Wallahu alam. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ya. 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 Betul. Ada kebiasaan di masyarakat kita pas kurban kan, pas hewan kurban dia nitip kambingnya untuk akikah. Untuk akikah kan? Ya, untuk akikah lalu dipotong untuk akikah. Sementara kesunahan akikah tadi, kambingnya dipotong, lalu dimasak, lalu dibagi ke. Itu kesunahannya. Ya, betul. Jadi menjadi pertanyaan Ustadz, akikah tadi menyembelih hewan kurban, hewan tertentu tadi seperti kambing. Lalu kami tidak masak, lalu kami tidak membagikan. Dapat tidak kesempurnaan akikahnya? Tidak. Artinya akikahnya iya, tapi tidak sempurna. Kenapa? Tidak dimasaknya. Ya, sementara akikah tadi perintahnya apa? Dimasak, lalu dibagikan. Magikannya boleh ngajak uang yang datang ke rumah, atau dibagi ke. Atau begini, ada catering, Pak, kami nak akikah untuk anak kami, uruslah oleh kamu, ya kan? Artinya sudah jadi langsung uang tadi bagi ke, itu namanya tetap dibagi ke, dimasak dan sebagainya. Tapi ketika musim kurban, sayang, tanggung. Ngapa? Lah sudah beli,
lah dipotong, tidak dimasak. Ya kan? Sementara akikah tadi dimasak, berbeda dengan kurban. Kalau kurban justru mentah. Magi kenyong. Kalau akikah masak sudah dimasak begitu.